Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tia Radianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan keluarga gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Amin. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan ngobrol topik yang juga tak kalah menarik nih dibanding episode-episode sebelumnya, yaitu terkait saat hati tak lagi tersentuh nasihat. Nah, apakah kondisi ini muncul ketika ada tanda bahwa hati mulai mengeras akibat menumpuknya dosa, atau mungkin kelalaian, atau mungkin sedikitnya zikir kita kepada Allah, atau maksudnya ini seperti apa nih Pak Ustadz? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah nikmat Allah terus kita rasakan. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang saat hati tidak lagi tersentuh nasihat. Seperti Mbak Tiara tadi di awal sampaikan, ini memang benar tanda hati yang mulai mengeras, atau bahasa kita nyebutnya keras hati. Hati ini dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya segumpal darah, tetapi di dalamnya ada seperangkat alat lunak yang menjadi pengendali dari semua yang dilakukan oleh diri kita. Dalam satu hadisnya Rasulullah sampaikan, inna fil jasadi mudghah fa in soluhasa iru amali wa in fasada sairu amali. Bahwa dalam diri kita ini ada segumpal darah. Kalau ini baik maka semuanya menjadi baik, tapi kalau ini rusak semuanya menjadi rusak. Ala wahiya al-qalbu, inilah yang disebut dengan hati. Lah dalam bahasan kita kali ini adalah ketika hati kita ini sudah tidak tersentuh lagi oleh nasihat. Atau dalam bahasa Quran itu nyebutnya qaswatul qalbi, hati yang membatu. Ancaman dalam Al-Quran, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ini di surat Az-Zumar ayat 22, fawailun, maka celakalah, lil qasiyati, bagi orang-orang yang hatinya sudah membatu, hatinya yang sudah mengeras, yang tidak bisa lagi tersentuh oleh nasihat. Lil qasiyati qulubuhum, orang yang hatinya menjadi keras, min dzikrillah, dari mengingat Allah, ulaika, mereka inilah fi dhalalim mubin, selalu berada dalam kesesatan yang nyata. Para tokoh kafir Quraisy yang menentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukan tidak tahu bahwa sosok yang namanya Muhammad ini nabi. Mereka tahu, mereka tahu betul dari kitab-kitab mereka yang mereka sudah pahami dari tokoh-tokoh agama mereka, akan ada seorang nabi akhir zaman yang terlahir dengan ciri seperti ini. Mereka tahu, tetapi ada satu macam keras dalam hatinya ketika ada wahyu turun, mereka tidak mau menerima. Yang menyebabkan mereka menentang sampai akhirnya meninggal dalam kekafiran dan kesesatan nyata yang dialami oleh mereka. Ketika hati kita ini sudah tidak tersentuh oleh nasihat,
maka efek negatifnya begitu banyak, luar biasa. Karena dalam keseharian kita ini menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih berkembang menjadi lebih baik, itu kan karena bimbingan dari orang lain, karena nasihat dari orang lain. Tapi kalau bimbingan dari orang lain, nasihat dari orang lain sudah tidak masuk ke dalam diri kita, apa yang terjadi? Maka kerusakan, kehancuranlah yang kita terima. Lah kemudian apa ciri-ciri hati yang sudah mulai mengeras, yang tidak bisa lagi dinasehati? Itu yang pertama, orang yang sudah memang tidak mempan lagi terhadap nasihat. Kalau bahasa orang Betawi katanya nambeng. Anak kalau sudah dinasehati udah nggak masuk, itu pun orang tuanya kesel. Apalagi orang tua yang sudah tidak bisa menerima nasihat. Nasihat itu bisa jadi dari dirinya, bisa dari lingkungannya, bisa dari teman-temannya. Lah kalau sudah tidak masuk lagi, apa yang terjadi terhadap orang ini? Ia menganggap bahwa yang ia lakukan adalah satu kebenaran, padahal bisa jadi itu salah menurut agama dan juga menurut aturan berbangsa dan bernegara. Jadi yang pertama, hati yang mengeras itu tandanya adalah hati yang sudah tidak lagi tersentuh oleh nasihat. Padahal nasihat itu bisa jadi datang dari dirinya sendiri. Misalnya, ketika kita dalam kemaksiatan, kekeliruan yang sering kita lakukan, kadang nasihat itu datang berupa ditimpakannya kita sakit. Lah ketika sakit, ya memang berhenti dari melakukan yang tidak baik, tapi begitu sehat kembali lagi, berarti nasihat yang berupa sakit itu sudah tidak mempan dirinya. Kadang nasihat itu bisa kegagalan usaha. Nasihat itu bisa berupa keburukannya diketahui oleh orang. Misalnya dia melakukan tindak pidana korupsi, kemudian ketahuan pihak-pihak yang berwenang, KPK atau polisi atau kejaksaan misalnya. Begitu dia ditangkap, begitu keluar kok melakukan lagi. Berarti memang hatinya sudah mengeras, sudah tidak bisa menerima nasihat. Ketika kita melakukan satu kesalahan, ditegur oleh atasan kita, ditegur oleh yang sesama teman kita nggak nganggep sama sekali teguran-teguran itu berarti tanda hati sudah mati, dan ini berbahaya. Kemudian yang kedua, tanda hati sudah menjadi mengeras atau qaswatul qalbi itu adalah orang yang tidak peduli lagi, tidak ada empati dengan sesuatu yang menimpa orang lain. Misalnya ada teman kena musibah, ada teman kena masalah, kita begitu cuek luar biasa, tidak peduli sama sekali, alias dalam hati seseorang itu sudah tidak ada kepedulian sosial, berarti hati itu sudah menjadi mati. Ketika dia melihat keadaan di sekitarnya, atau bahkan melihat kondisi keluarganya, atau bahkan melihat dirinya sendiri sekalipun, itu sudah tidak menganggap bahwa ini teguran, tidak menganggap bahwa ini sesuatu yang harus dibenahi, tidak sama sekali. Maka ini tanda hati sudah mati, yaitu orang yang sudah tak ada rasa empati lagi terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, udah mulai timbul rasa malas dalam melakukan kebaikan. Artinya kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia lakukan makin ditinggalkan, makin jauh, makin jauh. Nah, ini tanda hati sudah mulai mengeras. Hati yang sudah tidak bisa tersentuh oleh hal-hal yang baik. Ada kesempatan berbuat baik, baik yang itu berhubungan dengan akhiratnya. Terdengar adzan sudah tidak berpengaruh, terdengar seruan untuk puasa Ramadan nggak berpengaruh. Ia punya harta yang melimpah, tapi ada seruan untuk beribadah haji dan umrah udah nggak tersentuh sama sekali. Atau mungkin kebaikan yang sesama dengan sesama kita ini. Lah, artinya ibadah atau kebaikan itu sudah mulai malas ia lakukan. Ini pertanda hati sudah mulai mati. Dan yang keempat, yang berbahaya juga, atau tanda hati mulai mati, ia meremehkan kesalahan, meremehkan dosa, menganggap bahwa enggak apa-apa, ini kesalahan kecil, ini dosa kecil, ini enggak berpengaruh apa-apa kok kalau saya lakukan. Ini pertanda hati sudah mulai mati. Contoh ringan misalnya, bagi pemirsa Sinpo TV yang kebetulan umpama sebagai seorang karyawan, sudah ditetapkan bahwa jam masuk itu umpama jam 9 umpama. Kemudian dia terlambat seperempat jam, kemudian 20 menit, kemudian besok tambah lagi tambah setengah jam. Ia menganggap biasa ini, wong saya nggak ditegur sama bos berarti nggak apa-apa lah. Nggak ditegur sama pimpinan, nggak ditegur sama yang lain, nggak apa-apa lah. Ini menganggap kesalahan kecil. Padahal dari kesalahan kecil inilah lama-lama akan menjadi kesalahan yang besar. Dalam satu makalah dikatakan laisas saghair ma'al istimrar wa laisal kabair ma'al istighfar.
Tidak ada kesalahan kecil. Kalau kesalahan kecil itu dilakukan secara terus-menerus. Dan inilah yang banyak dialami oleh kita. Kita itu tidak merasa bahwa ini kesalahan yang berpotensi menjadi besar kalau kita menganggap ini kesalahan kecil. Dan yang masih berat, yang sebetulnya kesalahan tapi nggak dianggap salah, yaitu seringnya kita menunda-nunda atau membuang-buang waktu. Ini yang sering menjadi kesalahan kita. Kita nganggapnya bahwa nanti masih bisa. Padahal kalau Allah sudah berkehendak, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah berkehendak padahal kita menunda-nunda kebaikan, bisa jadi saat itu nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang suka meremehkan kesalahan kecil, meremehkan dosa, ini tanda bahwa hati orang itu sudah mati. Dan meremehkan dosa, meremehkan kesalahan ini terkadang banyak dilakukan oleh kita. Misalnya di pekerjaan kita atau mungkin di lingkungan rumah kita buang sampah dengan sembarangan, tidak di tempat yang telah disediakan. Sehingga saya kadang agak miris gimana gitu ya. Nggak jauh dari situ ada tulisan kebersihan sebagian dari iman. Bahkan ini adanya kadang di lembaga-lembaga keagamaan. Tapi nggak jauh dari situ ada sampah berserakan. Ini kan satu kesalahan tapi dianggap bukan kesalahan. Kalau orang sini nyebutnya kadang salah tapi lumrah. Salah tapi kayaknya dianggap biasa, tidak merupakan kesalahan. Kalau ini terus dibiarkan, ini lama-lama bisa menutup hati kita, bisa tersentuh nasihat. Ini lama-lama bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Maka dari kesalahan-kesalahan kecil ini harus kita sadari dan harus kita rubah, dan insya Allah kesalahan besar akan bisa terhindarkan. Nah, kalau kesalahan kecil terus dilakukan, maka lama-lama kesalahan besar pun akan dilakukan juga dan ia nggak merasa lagi. Nah, kalau dosa sudah sering dilakukan, maka menyebabkan hati kita menjadi mati, dan hati menjadi mati inilah menyebabkan hati kita menjadi keras dan tidak lagi bisa tersentuh oleh nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan saat hati tak lagi tersentuh nasihat. Tadi di segmen awal sudah disampaikan beberapa tanda atau ciri-ciri hati yang sudah mulai keras. Di antaranya yaitu hati yang sudah tidak tersentuh nasihat, kemudian juga sudah tidak ada rasa peduli ataupun rasa empati, dan kemudian ciri lainnya adalah rasa malas dalam melakukan kegiatan ataupun kegiatan yang baik ataupun saling membantu sesama, dan juga meremehkan kesalahan yang diperbuat. Lalu sebenarnya Pak Ustadz, kalau misalnya kita sudah melihat nih tadi ada tanda-tanda dan juga ciri-cirinya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi atau yang menyebabkan hati seseorang menjadi keras? Nah, silakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, juga Mbak Tiara. Jadi penyebab atau yang melatar belakangi kenapa hati kita ini kok sulit ketika dinasehati, atau bahasa singkatnya hati ini menjadi keras. Yang pertama mungkin seperti cirinya tadi, yaitu seringnya kita berbuat maksiat atau kesalahan tanpa kita sadari, atau bahkan kita meremehkan kesalahan yang kita berbuat itu tadi. Kalau dalam satu hadis Rasulullah itu menggambarkan hati ini kan ibarat sebuah cermin. Lah, kesalahan yang kita lakukan itu ibarat sebuah noda. Lah, ketika hati kita atau cermin itu ternoda, kemudian kita lap dengan kita istighfari, dengan kita taubat, maka cermin akan terjaga kebersihannya, akan bisa tetap dipakai untuk bercermin. Tapi kalau kesalahan itu dibiarkan begitu saja, bahkan diremehkan, maka lama-lama kaca itu akan tertutup dengan noda dan kaca itu tidak bisa lagi untuk bercermin. Artinya kaca itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, atau dianalogikan dengan hati itu berarti sudah tidak bisa dinasehati lagi, atau hati ini menjadi keras karena noda kesalahan yang terus menempel di cermin atau di hati
dan tidak dibersihkan dengan istighfar atau dengan bertaubat itu. Kemudian yang ketiga, orang penyebab hati menjadi keras itu karena kecintaan terhadap dunianya berlebihan. Kita cinta terhadap harta benda kita, terhadap pekerjaan kita, boleh, tapi jangan berlebihan. Sehingga ketika orang itu cinta berlebihan akan menghalalkan segala macam cara. Orang cinta berlebihan terhadap hartanya, cinta boleh, tapi kalau berlebihan maka akan segala cara dihalalkan untuk memperoleh harta itu. Dan ketika sudah di tangannya, ya jangan harap untuk bisa keluar karena dia terlalu cinta. Orang menjadi pelit itu kan karena memang kecintaan terhadap dunianya berlebihan. Lah, orang yang cinta terhadap dunianya berlebihan, empati terhadap lingkungan sudah hilang lagi. Nggak peduli lagi dia mau ada orang kesusahan, orang ada sakit dan lain sebagainya, bodoh amat, penting harta kita jangan sampai keluar. Nah, itu penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, jarang ingat bahwa suatu saat pasti ada yang datang, yaitu kematian. Nah, maka dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau perintahkan aksairu min hadzamil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan dunia itu, yaitu mati. Orang yang ingat mati, insya Allah akan gampang dinasihati, tidak akan terlalu berlebihan terhadap cinta terhadap dunia, dan insya Allah menjadi rem ketika ia akan melakukan satu kesalahan atau kemaksiatan. Misalnya, ada orang mau melakukan tindak pidana korupsi, begitu ingat mati, dia akan, insya Allah akan berhenti. Dah, kalau pas korupsi mati, waduh, su'ul khotimah dong langsung. Nah, insya Allah nggak akan jadi. Orang mau misalnya melakukan pelanggaran atau mencuri sesuatu yang ada di kantornya. Ketika mencuri, wah takut mati, insya Allah nggak jadi. Lah, orang melakukan berbagai macam dosa ini karena ia lupa bahwa pasti akan mati, dan mati bukan akhir dari segalanya. Kematian hanya perpindahan dari satu kehidupan ke berikutnya, dan kematian adalah pintu masuk untuk mempertanggungjawabkan segala yang ia lakukan di dunia ini. Insya Allah dengan ingat mati, tapi jangan terlalu selalu ingat mati. Makanya ada satu makalah, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kalau kita lagi melaksanakan pekerjaan dunia kita, ya ingatlah seakan mau hidup selamanya, biar semangat dalam bekerja. Tapi ketika kita ibadah, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kalau kita lagi ibadah, ingatlah besok akan mati, sehingga akan semangat dalam ibadah pula. Artinya, ya ada saatnya kita lupakan kematian, tapi ada saatnya kita harus ingat biar hidup kita ada keseimbangan. Dan saat menjalani keduniaan kita, kadang-kadang juga harus ingat biar kita tidak kebablasan dalam melakukan pelanggaran itu tadi. Itu diantara penyebab hati ini menjadi keras, sulit untuk menerima nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi sudah disampaikan penyebab hati mengeras dan juga bagaimana sih ciri-cirinya hati yang sudah mulai keras, di segmen awal sudah dijelaskan. Lalu gimana caranya Pak Ustadz untuk mengobati hati yang sudah terlanjur keras tadi? Apakah bisa dikembalikan perlahan gitu? Ini mungkin ada satu nasihat yang dari zaman saya kecil itu sering jadikan puji-pujian. Karena di daerah saya itu ada budaya setelah azan sambil nunggu qomat itu kan puji-pujian. Yang disebut dengan tombok ati, yang kemudian dipopulerkan penyanyi religi mungkin sekitar dekade 10 tahun yang lalu atau lebih ya, Opik yang menyanyikan lagu itu sebetulnya awal dari makalah dari seorang ulama besar namanya Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan begini, dawaul qalbi khamsatu asya, obat hati yang mengeras ini ada 5. Nah, ini yang sering kita dengarkan. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan membahas atau mendalami maknanya. Dengan kita mendalami Al-Quran, dengan membaca nasihat-nasihat dari Al-Quran, mungkin awal pengobatan ya belum terasa. Tapi ketika sudah itu menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas, bahkan menjadi kebutuhan, insya Allah Quran ini bisa menjadi obat hati yang sudah mulai mengeras itu tadi. Maka yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan memahami isi atau maknanya itu. Kemudian yang kedua, khala'ul batni, mengosongkan isi perut. Ini untuk bahasa kinayah, yaitu banyak berpuasa. Dalam hadis banyak disampaikan tentang fadilah keutamaan puasa, diantaranya adalah melembutkan hati. Orang itu menjadi keras hati karena mungkin karena kemudahan yang ia punya, karena fasilitas-fasilitas yang ia punya, itu hati menjadi keras. Tetapi begitu ia berpuasa,
mungkin begitu jam 11, jam 12 badan mulai lemas, apa sih yang saya banggakan, ternyata selemah ini kok sini kita. Insya Allah dengan badan yang lemah menutup aliran darah yang dilalui oleh syaitan, bukan menutup ya, melemahkan aliran darah yang dilalui oleh setan itu, karena asyaitonu yajri majrid dam, setan itu ikut mengalir dalam aliran tubuh kita. Ketika kita lemahkan dengan memperbanyak puasa, insya Allah hati ini akan mudah tersentuh nasihat. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, bangun malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, maka bangunlah. Ketika kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri dan di jam-jam tertentu, mungkin jam 3, jam setengah 4, kita terbangun, kemudian mengambil air wudhu, kemudian kita sholat, dan disitulah insya Allah hati akan mulai melunak kembali. Cuman terkadang di saat hati yang berada di puncak kerasnya memang butuh proses. Butuh terkadang terbentur dengan sesuatu. Ketika terbentur untuk mengembalikan hati menjadi lunak, prosesnya diantaranya yaitu dengan qiyamul lail itu tadi. Kemudian yang bisa lebih spesifik dari qiyamul lail yang keempat adalah at-tadarru indas sahur, yaitu memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan waktu istimewa adalah saat sahur. Dan amalan yang terbaik yang dilakukan oleh kita sebagai orang yang beriman ini diantaranya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Ketika masuk waktu sahur, memperbanyak membaca istighfar. Kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, jangan-jangan hati kita hari ini, kalau kita bisa lakukan setiap hari, ada nasihat yang kita tentang, padahal ini nasihat untuk kebaikan kita. Ada nasihat yang kita abaikan, bahwa padahal ini untuk kebaikan kita. Dan kemudian yang kelima, wa bimujalasatis salihin. Seringlah kita ngobrol, duduk, atau berada di majelisnya orang-orang saleh, orang-orang baik. Dengan kita berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan terpengaruh untuk menjadi baik. Tapi sebaliknya, berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak baik, maka lama-lama kita akan terpengaruh menjadi orang yang tidak baik. Ketika kita berada di majelisnya orang-orang saleh, apalagi di situ dibacakan kalimat-kalimat zikir tertentu, terkadang ketika kita sendirian belum bisa meresap dalam hati, tapi ketika bersama-sama melantunkan kalimat zikir, apalagi seperti almarhum al-maghfurlah Kiai Arifin Ilham misalnya, yang beliau menjiwai pembacaan zikir begitu luar biasa, jamaah yang hatinya mengeras, hatinya yang sering terbawa emosi dan lain sebagainya, ketika berada di dalam majelis itu akan larut berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bahkan tak jarang yang sampai meneteskan air mata, bahkan sampai ada yang nangis terseduh-seduh luar biasa. Ini termasuk cara melembutkan hati, kumpul dengan orang-orang soleh. Seringlah kita diskusi dengan orang-orang baik, insya Allah hati kita ini akan menjadi lembut kembali. Dan dalam Al-Quran mungkin Mbak Tiara sangat hafal ayatnya, mungkin jadi andalan bacaan salat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bahwa dalam Islam itu ada anjuran untuk tawasau. Tawasau artinya saling menasehati. Bil haq dalam hal kebenaran, tawasau bis sabr yaitu saling menasehati juga dalam kesabaran. Bahwa kita kalau nasihati diri sendiri itu, kalau bahasa anak sekarang katanya kurang nendang. Kita butuh orang lain untuk nasihatin kita. Lah kita ini akan bisa dinasihati oleh orang lain kalau hati kita ini menjadi lembut dan lunak. Kalau hati keras, siapapun yang nasihati nggak mempan. Lah cara untuk melembutkan hati kembali yaitu dengan banyak dengan banyak menerima nasihat. Tapi suatu saat kita mungkin akan memberi nasihat. Karena dalam Islam itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihatilah dalam kebenaran. Dan juga saling menasehatilah dalam kesabaran. Ini yang diajarkan dalam agama kita. Jadi hati kita yang mungkin sudah terlanjur menjadi keras, untuk menjadi lunak kembali memang butuh proses, tapi diantaranya satunya dengan membaca Al-Quran itu tadi.
Kemudian yang kedua dengan berpuasa sunnah tentunya. Yang ketiga dengan qiyamul lail. Kemudian yang keempat dengan banyak berzikir menyebut nama Allah, terlebih di waktu sahur, waktu menjelang waktu subuh. Kalau sendirian mungkin tidak bisa menyentuh, hadirlah ke majelis-majelis zikir. Dan yang terakhir banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah hati menjadi lembut kembali. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.